lihat nanti aku kayak mengundang gitu, tapi undangan itu secara umum, bukan undangan secara spesifik gitu bang. Oh. Jadi abang aja kalau misalnya abang kan udah follow akunku, jadi kalau aku live itu nanti anda diundang gitu, padahal itu cuma notifikasi sebenarnya. Oh. Gitu. Maklumlah kak, saya kurang paham. Ini si Holong yang semalam sampai semalam malam di pembalku ya, Holong. Yang nggak mengakui Yesus Tuhan ya. Iya. Waduh, ini sampai di DM oleh pendeta Ari ini Ubud. Iya, sampai di DM dia sama pendeta. Iya, dia open cam semalam sama Ustaz Alif ini. Sampai malam dia. Saling cakaran-cakaran di Eropa. Noise. Suman, saya masih mau jalan pulang. Kenapa YouTubeku ini ya? Ya Bang Holong, ada yang mau disampaikan nggak Bang? Ada yang mau ditanyakan nggak Bang? Atau ada yang mau diobrolkan Bang? Ini ada Bang Teguh, ada Ustadz Arif juga nih. Beliau ini apologet juga nih. Nggak ada juga kak, cumanya tadi saya lihat kan ada undangan loh, ini ada apa gitu loh. Gimana Bang? Ada DM dari pendeta lagi? Memang gitu Bang, kalau jadi Unitarian itu dari zaman dulu di anatema. Kalau itu sih ya, karena saya udah terbiasa dalam 3 minggu ini ya, aku nggak pala mikir aja itu. Gini aja Bang, kalau mereka mulai mengganggu secara fisik atau apa, laporkan aja ke polisi. Itu kan Kalau hak. masalah itu sih ya mudah-mudahan ya itu nggak ada. Cumanya kan dari omongan itu apalagi DM itu ya saya anggap mereka itu ya gimana gitu kan istilahnya. Itulah mungkin saudara-saudara seiman saya itu ada nggak senang sama saya nggak apa-apa lah. Sabar Bang, itu namanya adalah pikul salib kan. Kalau abang berani mempertahankan iman abang, itu kan hebat itu. Dia tuh orang Batak Uni. Semalam diserang oleh sesama Bataknya. Itu di komal saya. Bahkan dia open cam melihatkan isi rumahnya itu masih bertaburan dengan simbol-simbol salib. Kemudian Yesus, Alkitabnya juga ada. Gitu kan. Terus bisa minta kesaksian ke tetangga-tetangganya. Aku Islam apa Kristen? Kristen gitu semuanya. Iya, kalau kekristenan dia ini nggak diragukan lagi. Cuman dia bukan Kristen yang sama dengan Kristen mainstream. Dia ini pahamnya tuh Unitarian, paham Arius dia. Dan bukan cuman dia, si friend Donald yang ketangkap polisi itu juga Unitarian itu. Dan ajaran-ajaran Unitarian itu memang mereka tidak berani menampilkan diri ke publik karena mereka dianatema, disesatkan, dibidatkan. Kalau dulu, zaman-zaman dulu itu dibunuh sama orang-orang Tritunggal. Bahkan orang Islam sendiri yang membantu, kalau nggak salah tuh ada kisahnya itu. Pembantaian terhadap orang-orang Unitarian ini. Tadi saya dari room siapa ya? Dari di room Bang Zuma, tadi di roomnya J. Bukan. Ini saya tadi baru keluar dari situ. Permisi. Ada Kristen 4 orang sama dengan saya yang mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Iya, Unitarian itu banyak, cuma mereka tuh tidak menampakkan diri karena secara keluarga kan keluarga mereka pasti Tritunggal. Dan bahkan yang Oneness juga ada. Abang tahu Mikana kan? Iya. Mikana itu tidak mengimani Tritunggal, Bang. Bahkan dia mengejek-ngejek Tritunggal. Dia mengatakan Tritunggal itu adalah segitiga berlobang katanya. Jadi paham Tritunggal ini memang udah jadi polemik di internal kalian. Kami sebenarnya nggak perlu ikut campur. Cuman karena bawa-bawa Islam, nah aku sebagai orang Islam maju lah, nggak bisa aku diam aja. Gitu loh. Kalau aku kan gitu sifatku. Pak Suki bukan Unitarian nih, tapi dia bukan. Suki itu nggak jelas, itu agamanya sendiri itu. Dia nggak bawa literatur itu. Iya. Begitu teman-teman ya. Kalau orang kayak Pak Suki itu agama made in sendiri itu, agama cabang mandiri itu nggak ada urusannya itu. Nah, kalau Bang Holong ini dia punya data. Bahkan datanya lebih banyak daripada Tritunggal. Dan data yang di dalam kitab dia itu eksplisit, bukan implisit, bukan nggak perlu ditafsirkan lagi gitu loh. Di teks aslinya pun juga begitu. Tidak, tanpa ada tafsiran banyak pun orang udah tahu gitu loh. Secara eksplisit Yesus pun mengatakan bahwa dia adalah utusan. Dan itu yang tidak ada pertentangan di antara kita. Orang-orang sesat ini kan orang-orang yang dia bilang ini di kitab kami tuh bunyinya A, tapi kami percayanya B. Kan gitu. Iya, Tuhan itu satu. Mana yang satu Tuhanmu? Ya Tritunggal. Itu orang-orang yang gak konsisten, pembohong. Itu loh. Kalau dia konsisten Tritunggal itu ada 3 loh.
Iya, Tritunggal itu 3 konsekuensi nanti Bang penjelasannya. Pertama, dia bisa jadi triteo setara. Kalau dia katakan bahwa Yesus itu juga punya sifat keilahian dan Bapa juga punya sifat keilahian, tapi 3 pribadi yang berbeda, itu sebenarnya itu triteo setara loh, politeis loh. Yang kedua, yang dimaksud dengan trinitas yang tubuh, jiwa dan roh itu masuk ke modelisme tadi nanti tuh, monarki modalisme. Sama dengan Bunda Ripa tadi yang waktu di Yeremia Pastor tuh, ya kan? Saya multi dia nggak mau naikin karena saya udah bantah dia juga itu. Dia memang gak ada niat itu, buka komal cuman buat gaya-gayaan aja, giliran dibantah cengengesan, bikin malu umat Kristen aja. Malah dia ngatain dia tuh seorang pastor. Loh, ngomongnya kayak gitu. Kok lari dari Alkitab? Lah barusan saya diskusi sama dia malah menghindar, malah menaikkan orang-orang gak Iya, jelas. tadi saya di bawah minta naik, nggak mau dia naikin. Makanya kalau orang-orang seperti itu biasanya orang-orang cuma cari cuan biasanya, bukan memang betul-betul membela keyakinannya atau menunjukkan kebenaran dalam keyakinannya, tapi orang-orang yang butuh cuan, butuh followers biasanya gitu. Iya, seperti itu. Kalau Pak Jody itu apa unik pemahamannya ini? Pak Jody itu Pak Jody, subordinat, Pak Jody. dia tuh triteo subordinat. Dia mengaku Yesus itu punya sifat keilahian tapi di bawah Bapa. Sama, hampir sama dengan Bang Holong ini. Kalau Bang Holong ini apakah dia murni seperti kita, memposisikan Yesus itu pure 100% Allah, Yesus 100% manusia, maka dia sama seperti kita, bertauhid dengan cara yang berbeda yang salah gitu loh. Maksudnya kalau bertauhid dengan cara benar kan patokannya Al-Quran dan hadis, tapi dia itu monoteis, bertauhid, tapi yang dia tauhidkan itu adalah Tuhan yang digambarkan dalam PL dan PB, karena sandaran keyakinannya kan PL dan PB, merujuk kepada yang dipanggil Bapa atau YHWH itu. Ya gini. Sama seperti orang Yahudi. Ini saya belum ada kepastian loh berapa room yang saya masukin, belum ada yang bisa memastikan ini. Kan di kami Kristen tuh kan ada tuh piring Tuhan Yesus, ya kan? Ada gambar Yesus, ada salib Yesus, bahkan ada gambar Yesus dibuat terus, ya ibaratnya seperti patung gitu ya. Cuma kalau kita bawa dari tita kedua, itu nggak bisa menyembah yang berhala ya, ataupun patung-patungan gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan tuh, apakah itu emang Yesus? Dan siapa yang berani menyaksikan, pernah melihat wajahnya langsung? Bahkan abang cari dimanapun abang berada, gambar-gambar Yesus yang beredar itu adalah hasil imajinasi. Loh, siapa yang bisa berani membuktikan bahwa itu sebenarnya dia? Makanya nggak ada. Karena itu adalah imajinasi. Gini loh, kita berbicara secara apa lo ya, lelucon. Naik Fian. Ini lawan Holo, lawan si Holo. Saya Fian melihat, naik, ayo. saya melihat di film barat banyak mirip dengan Yesus loh. Nanti saya salah-salah pula, ini Tuhan saya gitu. Makanya naik Pian, nggak usah banyak cerita, nanya-nanya kok di bawah kok nggak berani naik ke sini. Sama kami tuh naik ke atas, nggak usah takut. Aku tuh lagi kalau model jinak, kalau kalian nggak menghujat, nggak bawa-bawa nama Tuhanku, aku jinak kali bah aku. Tapi kalian ketika menyesatkan menggunakan kaidah-kaidah agamaku, kuludahi kalian. Jadi awal mula gambar Yesus yang beredar sekarang itu berawal dari lukisan Leonardo da Vinci itu, Bang. Dari situlah awalnya Yesus itu digambarkan rambut pirang, berjenggot, mata biru. Iya, ini sekarang ya. Itu pertamanya. Yang Itu awalnya. Yang salahnya, contoh ini sekarang ada nih ya, di Taman Iman tuh banyak tuh salib dengan gambar patung Yesus ya kan. Nah, mereka berdoa, tapi itu menurut saya udah berlawanan dengan tita kedua, kan bunyinya itu udah langsung benar loh. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Loh, itu kan patung. Itu saya pertanyakan kepada teman-teman saya. Iya, tapi itu istilahnya apa Yesus itu bukan loh. Itu patung, apapun ceritanya itu patung. Ya, makanya orang-orang Yahudi itu menyebut orang-orang Kristen ini avodazara, penyembah berhala. Makanya orang-orang Yahudi jangankan masuk gereja, ke depan halaman gereja aja mereka nggak boleh. Karena dianggap menyembah berhala itu.
Jadi sampai sekarang saya belum dapat jawaban yang pasti itu Yesus sebenarnya apa enggak. Tak ada, memang pasti. Yesus tu tak ada. Pasti Memang pasti tidak bukan. ada. Aduh, ini kenapa nih? Tidak ada. Udah pasti bukan, Bang. Siapa yang doublingnya? Aku ya. Pertanyaannya, kalau itu bukan Ah. Yesus, ngapain apa tuh sujud kita berdoa depan dia? Berarti itu sama aja dengan menyembah yang berhala. Ya memang, kalau orang berpikir normal ya seperti abang mungkin nggak mungkin ngapain nyembah itu memang bukan dia. Menyembah berhala. Iyalah, menyembah berhala lah. Sesuatu yang bukan Tuhan kemudian disembah-sembah itu namanya berhala. Betul. Orang mati kita sembah. Bukan Tuhan. Memang. Abang, ngapain baru juga? masuk, jangan ngomong dulu bang ya. Perkenalkan diri Anda dulu, baru ngomong. Adab utamakan bang di sini ya. Apapun agama Anda, mau Islam kah, mau Kristen kah, mau Hindu kah, mau Buddha kah, tetap saya nggak peduli. Kalau ada orang sedang berbicara, tolong jangan dipotong, kecuali yang motong tuh saya sendiri, misalkannya untuk mengkondusifkan komal ini, karena saya yang bertanggung jawab atas komal ini, oke? Abang kan baru naik, saya baru naikkan abang. Perkenalkan diri dulu, kalau Islam salam dulu, kalau Kristen salam dulu lah, walaupun nggak boleh sebenarnya dalam kitab kalian ya. Nah minimal seperti itu ya. Biarkan orang bicara dulu. Nanti kalau orang udah diam baru minta izin. Assalamualaikum, boleh nggak saya ngomong? Akan enak. Ataupun saya sapa nanti, oke? Siap? Kalau nggak turun bang. Ya, siap. Kalau abang Islam baca Assalamualaikum dulu biar kita jawab bang, ya. Oke, lanjut dulu yang lain. Nanti biar saya sapa ini abang ini. Atau kita sapa dulu aja. Apa aja lu bang? Ayo, Kak. Ya. Oh, Pak Cik ni masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cik, silakan dibuka mic. Maaf Pak Cik ya. Kita ni kan dalam keadaan di sosial media ni. Kita tu cuma punya telinga dua, kita pakai headset. Kita dengar orang lagi cakap-cakap kan. Kalau kita potong, orang tak dengar nanti. Campur. Iya tak Pak Cik? Nah, jadi Pak Cik, silakan Pak Cik bicara. Apa yang Pak Cik nak cakap? Tidak kisah, maafkan. Mantap. Silakan. Masalah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar masalah Yesus, gambar Yesus apa semua tu kan. Sebenarnya itu lukisan gambar bayangan saja. Memang tidak wujud. Tidak ada orang Kristen di dunia yang kenal dengan Yesus sebenarnya. Cuma nama saja. Tapi itu yang saya heran, kenapa gambar Yesus itu ada? Disalibkan, sedangkan Yesus tu orang tak kenal siapa. Adakah sebenarnya Yesus? Ini yang orang terkeliru. Di Malaysia pun ada macam terkeliru tau. Jadi ini yang masalah jadi permasalahan. Seolah-olah kita menyembah patung pula. Itu yang masalah dia. Jadi kami ada macam tidak setuju lah kalau cakap orang kenal dengan Yesus dan kemudian disalib tu gambar, dia bayangkan gambar Yesus, rambut dengan mini pedara. Dia orang tak kenal Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Iya, sama. Tinggal manusia gini, di Pak dalam Cik. dunia yang kenal Yesus. Ada manusia dalam dunia. Orang Kristen sendiri tak kenal Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Kami, Tuhan kami tak nampak. Kami tetap sama Tuhan kami. Kami tak nampak Tuhan kami sebenarnya. Okey. Kami ada bersama-sama kami. Itu je yang aku sampaikan. Assalamualaikum Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik. Tak apa Pak Cik ya, itu pendapat, itu opini. Selagi opini kita memang opini yang ada dasarnya, itu tidak masalah. Oke, tetapi kita juga harus mendengarkan pendapat mereka nih. Ini salah satu kawan kita nih Kristen, nama dia Holong. Namanya Holong Natulus. Dia Kristen tapi dia tidak menyembah Yesus dan itu hak dia. Apapun agamanya, selagi yang dia ucapkan, yang disampaikan itu adalah sesuatu yang jelas literasinya, kita tidak boleh serang begitu saja. Karena kalau di Indonesia ini apalagi ya, Kristen dan Katolik itu diizinkan menjadi agama gitu. Seperti itu. Kita tuh tidak sedang mendebat keyakinan mereka. Kita mendebat alasan mereka meyakini, sumber keyakinan mereka. Itu berhak kita debat itu. Karena mereka harus berani mempertanggungjawabkan iman mereka. Kecuali mereka tidak berani bicara di ruang publik. Biarkanlah, lakum dinukum waliyadin. Oke Pak Cik, itu aja mungkin. Kita lanjut dengan Bang Holong nih ngobrol-ngobrolnya ya. Terima kasih Pak Cik ya. Sehat selalu Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Holong, ngobrol sama Ustadz Arif sama Bang Teguh nih. Saya ada sedikit pekerjaan nih, mungkin nanti saya timpali kalau memang perlu ditimpali. Yang Oten silakan naik ke atas. Yang mau membantah argumen saya bahwa Oten itu penyesat, silakan. Jadi ya sama seperti kata Pak Cik tadi. Dia itu bingung.
kenapa ada gambar Yesus ya? Sama dengan saya. Dan saya pun sudah mempertanyakan kepada beberapa pendeta, mereka tidak bisa jawab. Itu Yesus benar apa enggak? Lah, pertanyaannya, kenapa para pendeta sekolah tinggi sampai ada yang STH segala macam itu kan? Cuman mereka menyembah itu foto, namun mereka tidak bisa memastikan itu Yesus atau tidak. Lalu disembah. Mereka itu yang jelasnya udah melanggar aturan yang diajarkan Yesus, jangan menyembah yang berhala. Itu. Betul Bang. Karena gini kan, di gereja-gereja awal di abad-abad pertama sampai abad ketiga itu gambar Yesus itu belum ada. Iya. Masuk Lalu, masuk abad ke enggak, ini sejarahnya kan. Masuk abad keempat di Roma barulah digambarkan wajah Yesus tuh ya berjanggut lah, kayak orang-orang dewa-dewa Romawi. Nah, di abad kelima sampai ke abad keenam itu barulah dibuat gambar wajahnya yang lebih jelas lah seperti yang kita lihat sekarang nih, ya kan? Nah, terakhir itu yang digambarkan kayak yang lebih spesifik, lebih lukisan itu berawal dari lukisannya Leonardo da Vinci itu. Itulah yang sekarang itu tersebar. Padahal itu imajinasi manusia aja. Bukan berarti Yesus itu yang seperti itu, bukan, imajinasi aja itu. Itu sejarahnya itu. iya. Bahkan di abad pertengahan itu udah dinormalisasi, distandarisasi lah, bukan normal, distandarisasi wajah Yesus itu nggak digambarkan lagi, cuma digambarkan bentuk aja pakai jubah, cuman wajahnya itu ditutup dengan seperti kayak cahaya gitu. Itu di abad pertengahan itu udah sempat ditutup. Cuman karena timbulnya gambar dari Leonardo da Vinci itu, maka itu menjadi penyebaran lagi. Itu sejarahnya. Oh, ini aku parkun dulu ya, mau sholat ya. Iya. Sholat. Ini loh yang cewek tadi yang masuk di koma si pastor tadi. Ini keciduk dia di rumahnya ada tanda salib tuh. Emang penipu mereka ini. Tuh, Jet, ada salib tuh di rumahnya tuh. Dia di ruangan yang ada salibnya tuh. Ntar. Gini. Tuh. Waduh, keciduk kau betina. Nih, aku foto dulu nih. Tunggu. Di menit 1956. Ada salib dari Protestan ini, bukan Katolik, karena salibnya nggak ada orang di atasnya. Cep, ini dia. Oh, ketahuan ini Oten loh. Bentar. Nih. Nih kalian tengok nih. Aku nggak tahu ya dia di rumah Oten kah atau setidaknya dia bukan dicurigai keislamannya nih. Nih teman-teman. Nih di belakangnya ya, di rumahnya ya. Ini ya, kalian lihat di menit 1956. Ya. Lihat di akun saya Rifa MOE barusan nih dia nih. Nih. Ini ada di ruangan yang ada salibnya nih. Emang perilakunya memang. Ya kita up ini ya. Itu siapa ini? Tadi betina yang ada di Siapa komalnya si Metetes tadi yang aku ngaku Islam. Dia ngedebat aku. Siapa namanya? Tahu aku, namanya nama palsu, ntar aku screenshot dulu. Lah, kalau ngapain ngaku Islam kalau dia Kristen, ya Kristen lah. Dia mau debat saya, kan kalau mendebat saya itu seolah Islam itu saya aja Islam menyalahkan kamu loh gitu kan. Banyak itu, akunnya namanya Tinkerbell, nanti aku cari itu. Membohong gitu perempuan. Nggak boleh gitu ya. Contoh aku nih Kristen, ya udah kalau menurut aku itu nggak benar ya saya kata nggak benar. Iya, dan aku masih curiga perempuan ini berada di mana gitu, karena kalau kulihat dia berada di sebuah rumah yang dia ini ada di tempat yang tuh. Contoh kan tadi malam aku masuk ke rumah Bang Arif, mereka bilang aku Kristen, saya tunjukin semua data-data saya. Tunggu ya, ini dia di kamar. Kamarnya kayak asrama. Tuh, kamarnya kayak asrama. Oh iya, ada tanda salibnya. Oh, tipu ini orang ini. Waduh, ini dia ke asrama guys. Dan di asrama itu ada beberapa tanda salib tuh. Ntar, aku rekam ini. Biarawati kayaknya nggak tahu deh. Mungkin kayaknya dia ngambil ilmu dia kayak asrama. Bentar ya. Untung aku rekam semua ini.
Waduh, keciduk guys. Pembohong-pembohong ini memang serigala berbulu domba ini orang-orang ini. Nanti saya up di TikTok teman-teman ya. Nama akunnya Tinkerbell guys. Coba teman-teman share ke dia, suruh dia naik ke sini. Ke gap dia ini. Nih, dia ada di dalam sebuah kamar yang ada tingkatan-tingkatan tempat tidur yang berderet banyak-banyak. Kemudian dia keluar. Nah, ada tanda salib di pintu kamarnya. Ada tanda salib di pintu kamarnya. Satu. Kemudian di dinding rumahnya satu lagi tuh. Gedungnya dia. Ini nggak tahu rumah atau kantor atau sekolah atau apa, kita nggak tahu nih. Nih ya. Maaf ya. Hati-hati. Kalau ada yang Ini nih. Tuh ketahuan tuh. nggak bisa ngikutin saya. Maaf, saya privat. Siapa bang? Nggak ada yang Dan- kok nggak bisa diikutin gitu. Oh itu. Nih aku tunjuk, aku simpan dulu nih. Bongkar penipu ini ya. Kita nggak tahu ya apakah dia ini tinggal di rumah orang Kristen atau dia belajar di tempat orang Kristen, kita nggak tahu. Aku tetap nggak mau menuduh akidahnya ya, karena pantang bagiku menuduh akidah kalau tidak ke gap secara langsung ya. Cuman memang dia berada di tempat yang ada salib-salibnya dan ini mencurigakan teman-teman. Kecurigaan kita tentu, tapi aku nggak mau bilang-bilang langsung begitu, aku nggak mau. Ya, ini kalian perhatikan ya. Kita lihat ya. Ya, kita lihat nih. Nih ya, lihat nih ya. Nih ya. Nih ya. Kita balik lagi ke sini. Dia naik, ntar. Nah, dia membantaku ya. Dia membantaku kan. Wah, ketahuan nih memang si jantan ini ya, si ular beludak ini bikin tema tapi nggak mampu mempertanggungjawabkan. Dikasihnya lah bininya ini sama aku. Ya, si ular betina ini. Nah, kalian lihat, perhatikan baik-baik ya. Nih ya, perhatikan ya. Perhatikan ya. Nih, kita besarkan ini ya. Kayak mana cara besarkan ini? Kak Ina, ketahuan Kak betina itu Kristen Kak kayaknya Kak. Soalnya nih tengok ya. Salibnya ada 2, nanti kita lihat nih. Pertama kan kayak dia keluar dari tuh 1, nanti belum, bukan ini. Ntar ya. Ada nih satu. Satu ya. Saya stop nih. Yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah Ntar mana nih? Mana tuh? Tuh. Mundur lagi ya, 1956. 1956 kita mundur lagi. Nih ya, 1 2 3 kita lihat nih. Tuh, aduh, lari lagi nih lihat. Udah ke gap ya Kak ya. Nih. Ntar ya. Di atas pintu Kak, 2 kali Kak di atas pintunya Kak. Emang penipu ini. Ada 2 salib, pertama di pintu kamarnya, dia keluar dari kamar ada salib. Ya perlu kita curigai nih. Tuh aduh lari lagi. Kalian lihat nggak? Jelas nggak? Lihat ya, nampak banget kan? Ya. Tunggu, kita mundurkan dulu. Aku mau nangkap layarnya biar kena screenshot gitu loh. Iya. Dia akan ada kamar kayak kamar kan, kamar bertingkat-tingkat tempat tidurnya kan. Nih tuh tanda jamnya juga tanda salib. Tunggu. Tanda jamnya pun juga tanda salib Kak. Lihat Kak, tanda jamnya tanda salib Kak. Bentar ya, kita lihat nih ya. Lihat di tanda jamnya itu tanda salib juga. Kayaknya tanda salib tadi ada 3 tanda salib kulihat tuh. Penipu betina ini, makanya mukanya ditutup ini. Ular beludak rupanya. Malu ngaku Kristen. Iya, mana ada orang pakai cadar kayak gini. Muka-muka oten ini emang nih. Kita lihat ya, 3 kali loh. Aku screenshot, tunggu dulu, aku screenshot. Nah ini kan Kak, dia kayak di dalam sebuah kamar nih, kayak asrama nih, nggak tahu lah entah kamar dia entah asrama, kita nggak tahu. Tuh, aduh jamnya lagi nggak kelihatan barusan. Pertama tuh Kak, ini nih simbol salib nih Kak. Nih Kak, nanti kalau aku jelaskan ini simbol salib nih.
Ini satu ya, ini satu simbol salibnya. Tadi jelas banget karena ini ke ini kan. Yang kedua lagi. Yang kedua di ini. Penipu ini betina ini. Tuh, aduh, selalu aja di 5756. Aku di 56, di 1956. Ah, ini. Nah, tuh. Mundur lagi sedikit lagi ya. Mundur lagi sedikit lagi biar pas. Udah jelas ya. Nanti aku coba carikan screenshotnya teman-teman biar pas ya. Nah itu kenapa teman-teman. Jangan percaya sama orang-orang yang ngaku Islam. Jangan percaya. Karena banyak orang-orang yang ngaku agama Islam ingin menjatuhkan Islam dari dalam dengan cara menyamar. Yang namanya serigala berbulu domba. Ada 3 salib yang bisa aku screenshot teman-teman ya. Ini bukti kalau nama akunnya Tinkerbell teman-teman. Nama akunnya aja Tinkerbell ya. Nanti saya tag, tolong teman-teman di screenshot itu tadi. Kita up terus. Kenapa? Bahaya lo ular betina kayak gitu loh. Ya bahaya. Bahaya orang-orang ngaku Islam tapi dia padahal Kristen ya. Perlu dicurigai teman-teman. Di screenshot dan ditunjukkan kalau dia adalah oten. Nama akunnya adalah Tinkerbell. Ini pembohong ini ya. Dan mereka itu memang terbiasa begitu teman-teman. Ya, terbiasa seperti itu. Serigala berbulu domba. Kalau orang nggak berani jujur, ya itu unsur penipuan lah yang dia bawa. Ntar nih. Kan? Tuh, jam dinding yang ada di kamarnya ketika dia keluar dari kamar, itu logonya salib. Memang pembohong ini. Netizen aku jeli banget ya, aku nggak tahu itu loh. Netizen kak yang di YouTube yang bilang kak, netizen di YouTube bilang bahwa itu logonya salib Uni katanya, ada salib Protestan itu Uni katanya. Aku cek di menit ke 1956. Oh yang di TikTok ya, aku nggak ini karena aku mungkin menghadapi dia, jadi aku nggak peduli gitu, jadi aku nggak tahu. Ya, memang suka kali kalian tuh kalian malu ya ngaku-ngaku Kristen ya. Menghadapi aku aja malu kalau jadi Kristen loh. Sudah senajis itu kalian mengakui agama kalian. Enggak, aku enggak malu. Kalau abang enggak. Ini aneh mantap ini baru sempurna ini. Bang, tengok bang. Ini baru sempurna bang. Itu. Kalau penyesat ini memang harus serigala berbulu domba dia. Tuh, nih, ini screenshot dulu. Saya screenshot dulu ya. Kita buktikan kalau dia penipu. Ngaku-ngaku Islam kau betina. Lalu tadi hostnya kan pastor katanya. Hostnya aku pastor bang. Itu bener pastor apa enggak? Cara dia ngomong enggak seperti enggak pastor. Gak ada lah cengengesan kayak gitu. Entah kayak apa itu. Ya aja katanya. Cengengesan aja. Nggak tahu kita ortodok atau enggak, kita nggak menuduh-nuduh nanti. Yang jelas itu ada hal yang perlu dicurigai. Perempuan ini diduga bukan Islam karena dia berada di tempat yang ada, bisa jadi mungkin dia sudah mu'alaf tapi belum yakin dengan Islamnya, kita nggak tahu itu ya. Tetapi bisa jadi dia bukan juga Islam karena dia berbohong. Itu bisa terjadi teman-teman. Aduh, memanglah. Kalau ngomong itu yang benar-benar aja lah teman-teman. Iya. Apa yang tertulis di kitab itu, itulah yang kita sampaikan. Iya. Biar aku up dulu ke TikTok. Teman-teman kalau butuh videonya di up lagi di TikTok ya. Saya harus up ini karena ini harus kita tunjukkan loh ke orang-orang loh. Jangan salah, soalnya Tinkerbell pun ada teman satu apa juga loh, nanti salah pula. Ada 2 akun sih yang dicurigai di sini nih, yang sosokan mereka bikin debat-debat kan, tapi ternyata bukan debat-debat. Teman saya ada Tinkerbell juga, orang Kalimantan, memang dia itu asli Muslim. Iya, kegap dia ketahuan. Tapi orangnya enggak itu juga tadi. Iya. Ini aku tunjukkan dulu ya. Nama akunnya Tinkerbell. Kita bongkar nih.
Menyamar itu seolah-olah gini loh, mungkin mereka tuh nggak berani melawan Islam beneran, dibuatlah adegan-adegan. Makanya aku selalu minta buka cam mereka itu. Iya, buka cadar kan nggak berani dia. Cadar itu bukan wajib loh. Kalau dalam keadaan seperti ini malah aku kalau bisa nggak bercadar biar tahu orang apa yang kau omongkan ini bener atau enggak. Kota amal aja dicolong. Nanti ku buka aib agamamu nangis. Rifa dapat laki-laki 72 orang. Tuh kau yang mau dapat laki-laki 72 orang. Ini Pak Dani nih. Si Tinkerbell ini sering di Komal Hawarion ya? Iya. Coba aku tanya dulu si Gregorius. Greg dulu. Hawarion. Telepon dulu si Greg. Ku cari sampai dapat. Biar nggak ada kalian yang di ini kan. Oh, di koma si Fanan. Rombongan-rombongan si ahla tuh. Campur-campur oteng. Hei. Oh ada. Oh Greg buka Komal. Oh Greg buka Komal. Bukannya Bang Zuma di roomnya si J. Dek, Assalamualaikum Dek. Buka Komal ya Dek? Iya, halo, Assalamualaikum. Buka Komal ya, sorry. Oh ini mau tanya. Ada nggak nomor si Hawarion? Nggak punya Uni. Oh yaudah ya Dek ya. Assalamualaikum. Ya. Wah. Apa nama akunnya Tinkerbell? Coba kita lihat dulu ya. Tinkerbell. Nama akunnya Tinkerbell. Tinkerbell 063. Tinkerbell. Emang penipu ini. Tinkerbell. Apa DM kayak gini? Siapa Bang? Nah tengok ya. Ini orangnya nih. Teman-teman ini akunnya guys. Ini akunnya ya. Ini akunnya nih. Ini akunnya nih. Ini akunnya nih. Ya. Kenapa Bang Olong? Ada yang DM apa Bang? Abang dibilang penyesat. Enggak, maksudnya gini, semakin katanya saya sering masuk debat apa nih, diskusi agama ini nanti Makin sesat Abang katanya. memperburuk agama sendiri katanya. Oh, pantesan betina ini tuh jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Pantas lah bro. Tengoklah ini ya. Perempuan yang jual selangkangan sama jantan Kristen. Ternyata benar aku telah jatuh cinta pada dirinya seorang pria Kristen yang baik hati penuh kesetiaan padaku. Betina. Pantas lah kau. Mak. Ternyata gara-gara burung rupanya. Mengkhianati aku. Itu parah itu Bunda. Iya. Gimana kalau dengan aku? Aku sekarang berhubungan dengan yang agamanya Muslim. Ya gini Bang, kalau Abang masuk Islam gara-gara perempuan Islam, Umar Ibnu Khattab mengatakan begini. Berpindah, berhijrah karena manusia, dapat cuma manusia aja, tapi belum tentu dapat Allah. Ya itu. Tapi kalau, makanya innama amalu biniat. Sebelum Anda betul-betul masuk ke dalam agama tertentu, pastikan kalau itu karena Tuhan, bukan karena perut dan di bawah perut. Ya itu kami saling tahu. Ya itu Muslim. Nah ya sudah. Aku Kristen, kami saling Itu tahu. yang paling penting. Oh ternyata pantaslah betina ini. Dan dia mungkin berada di tempat yang saya akan tunjukkan teman-teman ya. Kita bongkar. Ya. Parah ini betina. Gara-gara risol basi. Betul. Udah kebongkar dia kan. Coba kita buka. Kita posting lagi nih. Ternyata netizen ini Intel yang keren banget loh. Hebat kali lah netizen ya. Yang tapping di bawah
tolonglah jangan ada kata-kata apa ya. Nggak usah menghujat lah. Abang ini Kristen agamanya tetap. Jangan ada kata-kata istilahnya nggak enak lah. Bang Holong ini meskipun Kristen, dia tidak mengakui Yesus Tuhan loh nih Bang Holong ini. Betul nggak Bang Holong? Tahu, aku udah ngobrol sama dia tadi. Aku lagi update di ini di teman-teman lihat di Uniriva 05 ya. Saya bikin videonya di sana ya. Ya. Serigala berbulu domba ini nih. Dapat aku 3 bukti. Aduh parah. Contoh gini loh, Bunda Uni. Iya, Di Dek. sini kan mayoritasnya kan Muslim. Ya toh tempat aku tinggal nih. Ya aku juga kemana-mana tuh istilahnya ya. Saya itu sering itu masuk ke dalam rumah Muslim. Saya masuk tuh ya saya ngucapin Assalamualaikum. Sebenarnya gini loh Bang ya. Menurutnya itu salah nggak, Bunda Uni? Kalau di kami, kalau abang non-muslim tidak menyembah kepada Allah, tidak menerima Nabi Muhammad mengucapkan salam, kami hanya menjawab dengan alaikum, alaika. Kami tidak punya kewajiban menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Kenapa? Karena memang abang tidak menyembah kepada Allah. Nggak masalah di situ. Tapi kami nggak harus tonjok abang pula, nggak ada kayak gitu. Gitu kan. Jadi contoh mereka tuh jawab dengan baik juga gitu loh. Contoh gini juga Bunda Ripa, ini salah apa enggak juga ya? Di sini kan Martas Muslim, masjid ada beberapa di sini kan. Saya sering ikut situ juga loh. Walaupun saya contohnya nggak sholat apa, cuma saya sering ikut. Itu menurut Bunda Ripa salah nggak? Ya, tidak ada gunanya abang ikut sholat kalau abang sama kayak abang bikin skripsi, tapi abang bukan peserta di kampus itu. Abang bikin skripsi bermanfaat buat abang aja, tapi bermanfaatnya hanya di dunia aja. Kebaikan abang hanya diterima, abang balasannya di dunia. Tapi abang nggak dapat apa-apa karena abang tidak mendeklarasikan diri menyembah kepada Allah. Begitu abangku. Belum apa kan? Jadi ada takbiran gitu kan? Saya tuh dikasih peci, pakai peci ya kan? Itu konteks sosial itu. Konteks sosial itu gini bang. Toleransi yang dimaksud dalam toleransi yang jujur itu adalah aku tidak mengajak engkau wahai saudaraku dalam urusan keagamaanku yang tidak mengganggumu, dan aku tidak ikut wahai engkau saudaraku dalam urusan agamamu yang tidak menggangguku. Alias engkau minum kopi, aku minum teh, tidak perlu mencampurkan kopi dan teh. Itu yang namanya toleransi. Iya, maksudnya gini, salah nggak aku ikutan dalam takbiran itu mengatakan Allahu Akbar, Allah. Itu salah nggak aku? Aku nggak bisa menyalahkan, memang faktanya Allahu Akbar kok. Faktanya memang Allah Maha Besar. Nggak salah bang, abang baca syahadat pun nggak salah bang. Mau syahadat sekarang? Ngerti Ya aku, serius. Aku Iya maksudnya gini. Abang kan mengucap Allahu Akbar, nggak salah. Ngucap. Betul juga mantap itu. Karena gini, Iya, mengucap syahadat juga nggak salah bang. Karena gini, menurut saya itu hanya sekedar bahasa. Karena gimana ya? Allahu Akbar, Allah. Ya berarti kan mengucapkan Ya, tanpa mengimani kan bang? Karena menurut saya Allah itu yang memang maha besar, karena yang saya akui sebagai Tuhan pun ya Allah gitu loh. Ya nggak apa-apa bang. Kan sudah saya bilang, abang mengakui Tuhan yang disembah oleh Yesus dalam kitab abang sebagai Allah. Ya udah. Berarti silakan Ustadz Anapi naik dulu. Jangan cuman tappingan di bawah. Nih Ustadz ini nggak beres juga. Ustadz Nabi. Minta nomor rekening aja Ustadz. ya. Nomor rekening belum dikirim sama aku, nanti ku sikat uang
menangin lumayan loh 400.000 loh mau bayar wifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu gadang wabarakatuh. juga boleh kan Ani? Suka-suka Boleh. lah. Allahu gadang Allah boleh. yang gadang. Allah gadang. Kalau di Aceh gimana Bang Teguh? Boleh. Aceh gimana Aceh? Tengku? Ya ada, Allah Maha Besar lah. Ya, kan bahasa Minang ya. Allahu Nih. Akbar. Gadang ya. Nggak mau dia bawa bahasa Aceh dia bahasa Indonesia aja dia. Apa sih masalahnya apa nih? Kok kenapa uni apa? Gue jadi tersangka gue sebenarnya. Gue lagi jalan begini. Nggak. Seneng aja ngeliatnya unik-unik gitu loh. Ada unik-unik Iya. muslim gitu loh. Ih, Ada unik kan? Cuman aku yang unik jadi Islam kan? Coba lah Ustaz Hanafi ngobrol lah sama si Holong ini loh Ustaz. Kerja Apa, loh Ustaz. Holong, Kan Holong? udah dapat Gimana, Apologet Holong? Award juara 2. Aish. Ya orang nggak masuk nominasi aja kayak ini kali gara-gara uni doang ini nggak ada lagi teman-teman. Apa? Abangku, Nggak Bang lah, Holong, apa, sehat Bang Pak? Holong. Bang Holong, sehat Bang Holong. Sehat bang, sehat. Ya, mudah-mudahan sehat selalu abangku. Mudah-mudahan dapat Amin. taufik hidayah. Gimana Bang Holong? Apa yang bisa kita berikan sedikit nih? Gak banyak saya ilmunya. Jauh sama Uniripa nih, sama Tengku, sama Ben, sama Dani. Jauh kali kita, Bang. Gimana Bang Holong? Merendah untuk meroket Ustaz Hanafi. Ya kan. Bukan Maksudnya jauh tempatnya. Ngobrol bisa Jauh aja loh tempatnya. bang. Tempat tinggalnya yang jauh. Gimana Bang Holong? Gimana Bang Holong? Enggak, kami sama Bunda Ripa yang ngobrol-ngobrol bisa aja loh bang. Soalnya Siap. saya hanya ingin belajar aja, ingin bertanya aja loh. Siap. Apa itu? Ya contoh seperti tadi, salah nggak aku On cam Ustaz baru. nggak ikut sholat gitu ya. Cuma saya sering ikut untuk nunggu mereka di situ kan sampai siap ibadah tuh baru sama-sama pulang gitu. Salah nggak aku ikut ke masjid gitu. Oh, kalau bertanya tentang hukum, Bang, apakah ketika ada orang yang ngaku Muslim tapi dia tidak sholat, apakah salah menurut fikih, gitu kan? Ya. Maka abangku, ketika abangku bertanya, apakah salah ketika ada orang yang ngaku Muslim lalu tidak mendirikan dia sholat? Menurut madhab, ulama, fikih, macam mana nih pandangannya? Ya. Gitu kan? Abangku, menurut mayoritas ulama fikih, seorang muslim yang meninggalkan salat terutama Nah, jika bentar, melakukan bentar, secara bentar, sengaja. jangan, Fi. Ya, siap, lanjut. Nafi, Siap. Bang Holong ini Kristen, cuman dia sering berbaur di lingkungan sosialnya karena mayoritas kebanyakan Muslim, jadi dia berbaur secara sosial gitu loh. Oh, Dia tapi ini tidak Kristen. salat. Dia nggak salat. Ya pastilah, Kristen masa disuruh sholat. Contoh gini, Bang Muhammad Hanaf. Siap, abangku. Nah, contoh gini. Contoh ajan ya kan. Siap. Nah, itu ada Ustadz Rega kemarin. Aku dicobanya kan. Coba buat suara aku. Oke. Ya puji Tuhan. Bisa. Nah, lalu dia nyuruh aku ini. Dia salah nggak? Cobalah kamu bawa sekali ajan di masjid tuh katanya. Nggak apa-apa. Aku ingatin kamu. Itu menurutnya menurut abang yang salah aku atau Ustadz Regar tuh? Yang suruh salat siapa? Bukan sholat bang. Yang suruh azan siapa? Yang suruh azan siapa? Ustadz Regar. Ustadz Regar. Yang disuruh salat itu Abang Holong. Iya. Oh, Bang Holong disuruh azan. Iya. Jadi Bang, kadang-kadang jangankan Abang Holong yang posisi Kristen suruh azan. Ya, Uniripa saja saya suruh azan di Istiqlal, ya, itu saya bisa digeruduk sama orang Muslim di daerah Jakarta Pusat, Bang. Uniripa dia Muslim, Muslimah dia, suruh azan di Istiqlal, maka saya digeruduk sama orang di Jakarta Pusat, Bang. Jadi ada yang namanya hukum tuh gini, Bang, dalam di Islam itu kan ada panggilan azan, Bang, ya. Ya. Coba Bang, saya pribadi, mungkin nanti tolong diluruskan, ada Unirif, ada guru-guru saya semua di sini, Ben, Dani dan Tengku ini, Tengku coba. Kami itu memilih Islam itu bukan karena kami posisinya, tapi karena kami menggunakan akal, Bang Holong. Bayangkan ketika panggilan untuk ibadah, Bang Holong. Bang Holong kan berarti sering dengar azan, betul nggak, Bang Holong? Sering. Nah, panggilan azan kan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak Bang Holong? Betul. Apa artinya? Allah itu maha besar. Allah maha besar. Begitu luar biasanya umat Islam lagi posisi punya kerjaan yang begitu besar.
ada urusan ekonomi yang sangat besar, ada urusan masalah rumah tangga yang besar, ada begitu banyak masalah-masalah besar. Allah mengingatkan, hei, kamu muslim, cuman Allah yang besar, urusanmu kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan 2 kali, hanya Allah yang besar. Lalu abang sampai hafal tuh, Masya Allah. Merinding saya, Bang Holong Kristen. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo bersaksi kamu bahwa tidak ada yang kamu tuju, tidak ada yang kamu harus tuhankan, yang harus sandarkan, yang harus bikin kamu bahagia, tenang. Yang kamu tuju cuman Allah. Kehidupan umat Islam, la ilaha illallah, cuman Allah yang dituju, Bang Holong. Tidak ada tujuan lain dalam kehidupan. Para nabi, para guru-guru itu jalan menuju kepada siapa? Allah. Kalau bukan karena guru-guru kami, kalau bukan karena sayyid, kalau bukan karena para nabi, kami nggak tahu tujuan kami. Padahal tujuan kami hanya la ilaha illallah, cuman Allah tujuannya. Diingatkan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Diingatkan, tujuanmu cuman Allah. Sisa dari semuanya itu punishment, reward, hadiah. Kau dapat jannah nanti. Apa itu jannah? Kalau balaghah Al-Quran, Bang, jannah itu bila digabungkan jim dan nun, maka di situ ada sesuatu yang nampak tapi tak terlihat. Jin bergabung, jim dan nun, ada dia tapi tak terlihat. Janin tuh ada tapi tak terlihat. Maka kita akan mendapatkan jannah, rewardnya. Tujuan kita Allah dulu. Kalau sudah Allah kita dapat reward dari Allah, jannah, kebahagiaan, ketenangan. Diingatkan ke sama Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diingatkan. Bayangkan, Bang, kita diingatkan, kamu katanya bersaksi tidak ada para nabi dan rasul, bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Muhammad bukan hanya utusan untuk umat Islam. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Islam. Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Allah bukan hanya Tuhannya orang Islam. Allah Rabbul alamin, Tuhannya semesta alam antariksa seluruhnya. Itu Allah. Nabi Muhammad bukan nabinya hanya umat Islam saja, tapi nabinya seluruh alam. Itu. Maka di kalimatnya coba, hayya 'alas shalah. Bahasanya tuh, Bang. Diingatkan, ayo sholat. Katanya kamu banyak keinginan, katanya kamu banyak permohonan, katanya kamu banyak hal-hal yang kamu harapkan. Sini, minta sama aku, kata Allah. Mintalah padaku. Aqimis salat lidikri, dirikan salat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Maka kenapa kok kalimatnya mendirikan salat, Bang? Kenapa bukan kalimatnya sallu, salatlah? Bukan. Mendirikan salat itu bukan saat di atas sejadah saja. Mendirikan salat itu bukan saat di dalam masjid, di dalam surau. Bukan, Bang. Tapi mendirikan salat itu setelah sejadahmu sudah gulung. Sudah kau gulung sejadahmu, sudah kau keluar dari masjid, dari musalla, dari surau, terus dirikan salat. Berapa banyak kita saat takbir Allahu Akbar merasa Allah paling besar, tapi saat keluar merasa diri paling alim, paling pinter, paling hebat, paling segala-galanya. Gugur tuh salatnya, Bang. Iya. Nah di situ kalimatnya keren, Bang. Coba kalau abang dipanggil ibadah gimana, Bang Holong? Nah, gini, Klontang, klonteng, dagang es, Bang. Kalau mau pakai akar, Bang Holong, akal, gunanya akal tuh di situ, Bang. Akal tuh gunanya di situ. Makanya kalau Al-Quran tuh afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak gunakan akalmu? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Bayangkan, Bang, dituntut berapa banyak orang bisa login masuk Islam bukan karena berdebat sama Unirifah, bukan sama guru kita ini semuanya Ben sama no. Ada orang yang ketika dia login, dia bersyahadat, dia masuk Islam karena dia lagi jalan dengar kalimat
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Apa ini maksudnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika tersentuh akal mau berpikir, mau digunakan akalnya bang. Ketika kami milih Islam karena kami berakal bang. Itu yang paling penting. Mungkin dilanjutkan Uni, biar nggak kelamaan nih. Iya. Saya nih tentang obat gue nanti lama. Ya lanjut, ada Pak Dani juga nih. Gini loh, tadi saya bertanya lah Bang Muhammad, ya, kalau misalnya suara azan, sholat itu bisa saya bilang, kalau secara penglihatan dan karena mungkin karena keseringan saya lihat ya, saya istilahnya bisa dan saya paham. Maksudnya gini, salah nggak aku misalnya lihat gitu, contoh ini, karena aku mikir ya, orang ini muslim, mereka sunat, aku nggak sunat. Kebanyakan aku tuh di luar lihat-lihat mereka gitu kan. Jadi akhirnya bisa tahu cara mereka gitu. Dan sering dengar ceramah-ceramah mereka juga gitu. Yang saya pertanyakan, salah nggak aku seperti itu gitu. Bang, kami orang-orang yang tidak mudah menyalahkan siapapun abangku. Setiap kita punya aktivitas, kita punya tujuan masing-masing. Nah kalau di dalam Islam itu sampai bukan hanya terlihat dari perbuatan zahir, tapi di situ ada kalimat innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung daripada niat. Lalu nanti kalau dalam fikih al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syariat. Ada tata cara. Bagaimana syarat dan rukun bang. Jadi dalam fikih itu ada syarat, ada rukun. Apa itu syarat? Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat. Apa itu rukun? Rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan di dalam melakukan satu pekerjaan. Itu rukun bang. Maka antara syarat rukun itu harus dipahami. Ada syarat, ada rukun. Nah rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Itu rukun bang. Maka syarat orang mau wudu, rukun orang mau wudu ada rukunnya. Begitu juga ketika kita itu ada syarat dan rukunnya. Orang mau posisi mendapatkan kebenaran. Syarat utamanya orang mau supaya dapat kebenaran, akalnya sehat. Maka kalau dalam Islam, sah nggak kalau orang itu nggak sholat? Sah kalau akalnya sengklek. Boleh nggak orang Islam nggak sholat? Boleh kalau akalnya sengklek. Kalau ODGJ boleh dia, walaupun dia Islam KTP-nya, tapi dia stres bang, sah dia nggak sholat karena akalnya nggak bener, gitu abangku. Nah karena syarat utamanya harus sehat, gitu bang Holong. Jadi kalau nanti bertanya tentang fikih hukum, maka di situ ada syariat bang yang ngatur. Siapa dalam hal pernikahan, jangan sampai ke situ bang. Ada lagi yang lebih hebat bang. Mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua itu diajarkan bang. Ada yang namanya di situ ada cara-cara. Diajarkan dari siapa? Dari seorang nabi. Dalam hal untuk pengen tidur, bangun tidurnya, itu diajarkan. Seumpama dia bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada sang pencipta, di mana ruh masih menempel pada jasad ini, masih bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Dia bersyukur kepada Allah, saya bisa bangun bukan karena saya yang mengolah hidup ini, tapi ada sang maha hidup yang mengolah saya. Saya nggak bisa kok, siapa yang bisa nentuin hidup? Di menit berapa, detik berapa kita bangun tidur? Nggak ada yang bisa kan bang? Berarti ada yang menghidupkan kita. Dan dialah sang maha hidup. Begitupun kita tidur di menit detik berapa, nggak ada yang mampu bang. Itu semua karena ada sang maha hidup. Karena itulah kita disuruh ingat terus kepadanya. Tujuan kita hanya Allah bang. Nah nanti punishment-nya, reward-nya itu dapatnya jannah. Kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, itu jannah. Orang-orang yang beriman menjalankan dengan ilmu pengetahuannya, dia akan mendapatkan jannah sebelum jannah sesungguhnya. Ketenangan, kedamaian. Itu bang. Maka abangku, ketika orang-orang itu, kalau memang Tuhan itu, kenapa kok ada orang? Karena memang kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena apa? Kita itu dikasih akal bang, bukan cuma mata.
Tuhan tuh ciptakan kita bukan cuman panca indera penglihatan doang, ada pengecap rasa, ada hati nurani, ada pendengaran, ada akal pikiran, yang semua ini kita gunakan untuk mencari kebenaran, Bang. Maka di situ nanti kita dengan akal tuh, mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Nah, itu pertanyaan akal tuh, Bang. Mungkinkah Tuhan bisa berubah jadi bukan Tuhan? Itu jawab tuh. Menurut Bang Holong mungkin nggak, Bang? Tuhan berubah jadi bukan Tuhan, Bang? Nggak mungkin lah. Agak mulai cerdas dikit lah. Abangku ini luar biasa, Bang Holong ini. Jadi nggak mungkin, Bang. Mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Oh, nggak mungkin ya. Berarti selamanya Tuhan tuh akan jadi Tuhan. Nggak mungkin berubah jadi ciptaan. Tuhan ciptakan manusia, alam antariksa, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, ciptaan Tuhan semua. Mungkinkah tiba-tiba berojol jadi ada keluar Tuhan dari makhluk, Bang? Itu logika ya, Bang. Omongan Iya. itu logika. Nggak mungkin beras jadi donat, Bang. Ya itulah makanya ada akal, Bang. Kita ada akal. Maka tadi saya bilang kalau kita belajar, Bang, dari SD, dari Bimbat, SD, SMP, SMA, ini warna apa? Merah. Terus ini warna apa? Putih. Secara ilmu kita diajarkan. Oh, ini merah. Oh, ini putih. Di Indonesia nih kita diajarin merah, putih. Tiba-tiba ada orang nggak belajar. Hitam katanya, Bang. Abang harus nyalahin nggak sama orang yang nggak belajar ini? Dia bilang ini hitam. Jangan salahin. Jangan salahin, Bang. Jangan-jangan dia belum dapat informasi. Kita jelaskan dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jelaskan. Oh, Bang, Abang tahu ini hitam dari mana? Yang hitam tuh, Bang, kayak gini nih hitam, Bang. Nih hitam. Yang ini tuh merah. Masalah dia mau atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita jelaskan. Ini merah. Gitu loh. Ini warna apa? Hijau. Karena dia nggak belajar. Ini putih, Bang. Kita jelaskan. Kan begitu, Abangku. Betul nggak, Bang Olong? Sepakat nggak di situ? Kita disekolahkan itu sama orang tua supaya kita nggak dibohongin, Bang. Betul nggak? Sepakat, Bang. Sepakat. Nah, jadi saya ketika ada abangku mengatakan di belahan bumi sana ada yang mengatakan Hanoman itu Tuhan, tapi dia juga 100% dia nyemot. 100% nyemot, 100% dewa Tuhan. Kita nggak akan ganggu, Bang. Itu iman percayanya dia. Silahkan. Tapi kita perlu yang namanya edukasi, Bang. Ya, apa itu definisi daripada Tuhan? Nah, itu yang harus kita pelajari bersama. Mungkinkah Tuhan berubah jadi bukan Tuhan? Tuhan ciptakan manusia, tiba-tiba haruskah ada manusia berojol Tuhan? Itu belajar, Bang. Iya.